Halo guys, balik lagi sama gue Barbara di channelnya LS Project. Kali ini kita akan lanjutin film yang kemarin Mimin kasih, yaitu Hometown Cha-Cha-Cha episode 3 dan 4. Nah, jangan banyak basa-basi, lanjut ke filmnya. Di awal episode ini, Hometown Cha-Cha-Cha dibuka dengan Cha-Cha yang ingin pergi ke Seoul untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Cha-Cha pun memesan pakaian yang membuatnya tampil luar biasa, hingga Genji pun jadi tukang paket bolak-balik ke rumah Cha-Cha untuk mengantar paket. Saat ia akan berangkat menuju Seoul, kejutan tak terduga datang. Tepat saat ia keluar rumah, 3 nenek dan wajah polos sudah berbaris ingin ikut serta ke Seoul dengan berbagai macam alasan. Tentu Genji sudah berada di sana dengan pakaian rapinya. Cha-Cha pun kaget dan akhirnya tanpa bisa mengelak ia pun membawa rombongan nenek-nenek itu. Perjalanan ternyata tidak semulus yang ia bayangkan. Cha-Cha harus menghadapi berbagai kericuhan selama di dalam mobil. Namun para nenek-nenek itu tetap asik mengobrol sambil mengunyah makanan yang mereka bekal sebelumnya. Sebuah insiden tak terduga menyebabkan semua makanan itu tertumpah dan tentu saja membuat mobil Cha-Cha menjadi kotor. Tidak hanya itu, nenek-nenek tersebut juga begitu merepotkannya karena sedikit-sedikit harus pergi ke toilet. Beberapa kali Cha-Cha terpaksa harus menghentikan mobilnya dan Cha-Cha hanya bisa menghela nafas dan meneruskan perjalanannya hingga sampai Seoul. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Sesampainya di acara pernikahan, Cha-Cha berkumpul dengan teman alumni kuliah dan ia terlihat tidak nyaman karena mereka seakan merendahkan Cha-Cha yang membuka klinik di desa. Acara pun selesai. Cha-Cha keluar gedung dan tidak sengaja melihat ibu dari pengantin dan pengantin sedang perpisahan yang membuat ia terharu dan Genji juga melihatnya. Dan akhirnya mereka berdua pun pulang bersama. Dalam perjalanan, Genji tertidur pulas hingga sampai di desa Gongjin. Di sisi lain diketahui bahwa secara diam-diam Cha-Cha mengubah posisi kursi mobil yang diduduki Genji agar terasa nyaman. Tak disangka momen Genji dan Cha-Cha di depan gedung pernikahan terpotret oleh salah satu teman kuliah Cha-Cha. Teman kuliah tersebut langsung membagikan foto tersebut di grup obrolan kelas. Teman Cha-Cha pun mulai bergosip bahwa Cha-Cha kini sudah memiliki kekasih. Cha-Cha berencana mengakui bahwa Genji merupakan kenalannya yang kebetulan bertemu di sana. Sebelum sempat mengirim balasan, teman lainnya mengatakan bahwa Genji tampan sekali dan bertanya di mana Cha-Cha bisa menemukan pria tampan itu. Melihat obrolan ini, Cha-Cha urung mengaku bahwa Genji hanya kenalannya. Ia pun membalas dengan mengatakan bahwa pria itu bukanlah kekasihnya. Ia pun tidak tertarik pada pria itu. Pria itu hanyalah seorang yang terus mengejarnya. Ia pun merasa puas dengan jawaban skakmat itu. Setelah kembali ke desa Gongjin, Cha-Cha kembali bekerja seperti biasa. Salah satu pasien yang datang ke klinik Cha-Cha episode 3 adalah seorang nenek. Nenek ini adalah orang yang selalu memberi Genji makan setelah kakeknya meninggal. Nenek itu dibawa oleh Genji ke klinik secara paksa agar dia mau memeriksakan giginya. Menurut Cha-Cha, gigi sang nenek ini harus diimplan dan biayanya tidak murah guys. Sang nenek pun bersikeras untuk mencabut giginya yang rusak. Cha-Cha yang merasa sedikit kesal lalu bertanya apakah nenek tersebut memiliki uang. Mendengar pertanyaan itu, sang nenek yang tidak terima, dia pun menjawab kalau dia punya tanah yang luas dan mampu menguliahkan anaknya di Amerika. Lalu memilih pulang dan tidak ingin melakukan perawatan gigi. Genji kemudian marah kepada Cha-Cha. Ia berkata sifat seseorang memang sukar diubah dan tidak sopan. Akhirnya Genji mencari uang untuk membantu sang nenek untuk merawat giginya. Namun yang terjadi sang nenek malah memarahi Genji. Tak habis akal, Genji menghubungi Cha-Cha. Dia akan membayar biaya perawatan gigi sang nenek. Di saat yang bersamaan, Genji pun menceritakan tentang cumi-cumi kesukaan sang nenek. Namun kini tak bisa dimakannya karena giginya yang rusak. Hingga perjuangan nenek tersebut menyukseskan anaknya.
Caca pun kemudian marah dan dia bilang cara orang tua membuat anaknya bahagia adalah dengan menjaga kesehatannya. Kemarahan Caca bukannya tanpa masalah. Pengalamannya ditinggal meninggal ibunya sejak kecil yang membuat dia mengutarakan hal tersebut. Keesokan harinya Caca mengunjungi rumah sang nenek. Setelah disuguhi makanan oleh si nenek, Caca pun meminta sang nenek untuk datang ke klinik. Ia akan membuat gigi sang nenek sembuh dan bisa memakan cumi. Untuk masalah biaya, sang nenek hanya perlu membayar biaya bahannya saja atau setengahnya. Si nenek datang dengan membawa uang. Dia bilang untuk mencari uang terus-terusan jika ia sendiri tidak bisa menikmatinya. Nenek pun ingin menikmati makanan kesukaannya sebelum meninggal. Setelah mengobati giginya, si nenek meminta Genji untuk membelikannya bubur dan menceritakan tentang Caca kepada Genji. Genji ini pun sadar bahwa penilaian dia terhadap dokter gigi asal Seoul itu salah. Di sisi lain, ketika Caca sedang di kamar mandi, tiba-tiba mati lampu. Tidak lama kemudian, Genji pun datang. Anehnya, hanya rumah Caca yang mati lampu. Setelah mengeceknya, Genji memberitahu kalau terjadi masalah di jaringan listrik PLN-nya dan menyuruh Caca untuk menunggu. Sambil menunggu, Caca menawari Genji es krim. Tidak lama kemudian, Genji pun pulang dan mengirimi Caca pesan untuk membuka kembali kotak sepatunya. Caca pun terkejut melihat sepatunya yang hilang di laut telah kembali. Caca menyusul Genji yang masih di depan rumahnya untuk mengucapkan terima kasih. Caca pun kegirangan dan memakainya. Lampu-lampu kembali menyala. Kisah drama percintaan hometown Caca ini semakin seru guys dan sangat sayang untuk dilewatkan. Diakhiri pada episode 3 dengan perasaan bahagia kala sepatu kesayangan Hijin ketemu. Di awal episode 4 ini hari-harinya pun semakin menyenangkan. Di awal episode 4, Caca terlihat sangat bersemangat menjalani hari-harinya. Setiap hari ia selalu berpas-pasan dengan Genji dan momen tersebut membuatnya berbunga-bunga. Tentu dengan mengenakan sepatu kesayangannya itu ia menjalani harinya hingga suatu ketika ia merasa kehilangan sosok Genji. Caca sedikit gelisah kala seharian ia tak bertemu dengan Genji. Hingga akhirnya ketika ia pulang kerja ada yang mengajaknya untuk menghadiri perkumpulan pembisnis Gongjin. Ia pun memutuskan ikut menghadiri acara perkumpulan pembisnis sukses di desa Gongjin. Tentu hal itu ia lakukan karena diberitahu kalau Genji juga akan hadir di sana. Ternyata benar, Genji pun menghadiri acara perkumpulan tersebut. Keesokan harinya ia bersama rekan kerjanya Miseon kedatangan pasien laki-laki yang begitu mencurigakan. Pasien muda yang merupakan anak konglomerat di desa Gongjin tersebut setiap hari mendatangi klinik gigi Caca dengan berbagai alasan. Mulai dari membersihkan karang gigi hingga keluhan-keluhan lain yang membutuhkan pertolongan. Awalnya Caca bersikap sangat terbuka dan tidak merasakan ada yang mencurigakan terhadap pasien tersebut. Caca pun sering meninggalkan pasien tersebut dengan Miseon. Bagi Caca, pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh asistennya tanpa ia harus turun tangan langsung guys. Hingga suatu ketika Caca pun diam-diam membuka pintu. Alangkah terkejutnya kala ia melihat pasien tersebut mengelus-ngelus punggung Miseon. Perbuatan tersebut membuat Caca berteriak dan mengusir pasien. Bagi Caca, sikap pasien terhadap Miseon adalah tindak pelecehan seksual hingga harus dilaporkan pada pihak berwajib. Perselisihan pun terjadi di antara keduanya. Namun anehnya bukan Caca yang melaporkan kejadian tersebut. Justru malah sang pasienlah yang melaporkan mereka ke polisi atas tindak pencemaran nama baik. Ternyata Genji telah datang duluan ke klinik Caca. Dia datang dan langsung menendang pasien tersebut. Setelah sebelumnya Caca juga menampar dan menendang pasien hingga mulutnya berdarah. Kejadian tersebut membuat Caca harus mendekam di sel tahanan polisi untuk beberapa saat. Sedangkan pasien tersebut akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena cedera yang dialaminya. Selama di sel tahanan, Caca sangat diabaikan oleh para polisi, namun tidak dengan Genji. Genji diperlakukan tidak layaknya seorang tahanan. Bahkan ia dengan santainya meminjam baju ganti dan meminta secangkir kopi. Tak selang berapa lama, akhirnya Caca dan Genji pun dilepaskan dari tahanan karena tidak terbukti bersalah.
Namun kejadian lucu terjadi. Miseon menemui Cha-Cha yang masih di dalam sel. Mereka pun menangis bersama yang terhalang sel. Handphone sang pasien ternyata tertinggal di klinik Cha-Cha dan ditemukan oleh sang nenek dan diserahkan ke kantor polisi. Handphone itu akhirnya menjadi barang bukti utama atas tindak pelecehan seksual. Banyak foto dan video korban yang disimpannya di handphone tersebut. Tak selang berapa lama akhirnya pasien tersebut ditangkap polisi dengan tuduhan pelecehan seksual. Di sela kisah pelecehan tersebut, kisah unik dirasakan oleh kepala wilayah dengan mantan suaminya yang berprofesi sebagai kepala desa. Kecemburuan kepala wilayah terjadi saat cinta pertama kepala desa kembali ke desa Gongjin untuk menetap di sana. Kekesalan pun dirasakan oleh kepala wilayah sehingga lauk yang tadinya ingin diberikan oleh kepala desa tidak jadi diberikan. Terlepas dari semua peristiwa itu, akhirnya Cha-Cha dan Miseon pun dapat bekerja kembali dengan normal. Namun ada yang mengganjal di benak Cha-Cha. Setelah peristiwa pelecehan tersebut, belum sekalipun ia mengucapkan terima kasih kepada Genji. Kemudian ia berinisiatif mendatangi rumah Genji dengan membawa beberapa buah tangan, termasuk bir Prancis kesayangannya guys. Cha-Cha sebenarnya sedikit keberatan memberikan bir kesayangannya itu. Namun karena akhirnya Genji mengajaknya minum bersama, Cha-Cha pun lega karena tidak bisa menolak tawaran itu. Selama meminum bir bersama, Cha-Cha mencoba menunjukkan berbagai kelebihannya yang justru membuatnya tampak konyol di mata Genji. Keduanya semakin larut dalam obrolan hingga akhirnya Cha-Cha pun menceritakan sendiri mengapa ia harus tinggal dan bekerja di desa Gongjin. Baginya, desa Gongjin adalah tempat di mana kenangan terakhir bersama ibunya terdokumentasi hingga pada akhirnya membuatnya menetap di desa tersebut. Cha-Cha yang tiba-tiba merasa kepanasan dengan wajahnya sendiri padahal sebenarnya Cha-Cha sedang bersedih mengingat kenangannya. Hal itu membuat Genji akhirnya berinisiatif memegang wajahnya. Wow. Hal itu pun membuat mereka saling bertatap-tatapan. Pandangan keduanya akhirnya tak terlepas hingga beberapa saat. Tatapan keduanya membuat perasaan Genji pun semakin berdebar dan romantis. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. See you!